semuanya, di sini aku mau bahas tentang risk and resilience after divorce atau resiko dan ketahanan diri setelah perceraian. Perceraian sering dianggap akhir dari suatu hubungan, padahal kalau dari sisi lain, justru perceraian ini bisa menjadi titik awal untuk membangun hidup yang baru yang lebih sehat secara sosial maupun emosional. Nah, perceraian atau divorce memiliki arti perpecahan keluarga akibat pertengkaran, pertikaian, dan perbedaan pendapat yang tidak dapat terselesaikan, sehingga menimbulkan rasa bosan atau rasa jenuh pada pasangan. Perceraian dalam rumah tangga seringkali disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor yang pertama ada dari pernikahan pada usia muda. Menikah terlalu muda seringkali membuat pasangan belum matang secara emosional, sehingga mereka masih sulit untuk menghadapi masalah dalam rumah tangga. Lalu faktor yang kedua ada dari masalah ekonomi. Masalah finansial bisa menjadi pemicu stres dan juga konflik yang berkepanjangan dalam pernikahan. Faktor yang ketiga ada dari belum memiliki keturunan. Tidak adanya anak dapat menimbulkan tekanan dan juga kekecewaan yang cukup mengganggu keharmonisan dalam hubungan. Faktor yang keempat ada dari perlakuan kasar. Faktor ini menjadi masalah utama yang sering terjadi dalam perceraian, karena perlakuan kasar sendiri itu sangat membahayakan baik bagi kesehatan fisik maupun mental, juga keselamatan bagi pasangan itu tersebut. Faktor yang berikutnya ada dari kurangnya pemahaman agama. Minimnya pemahaman nilai-nilai agama dapat membuat pasangan tidak memiliki pegangan moral dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Dan terakhir ada dari kesibukan di luar rumah yang berlebihan. Kesibukan yang tidak seimbang, jarangnya bertemu apalagi berkomunikasi dapat membuat pasangan menjauh secara emosional, baik secara sadar maupun tidak sadar, dan juga dapat memicu kecurigaan. Komunikasi yang buruk serta konflik yang tidak terselesaikan dapat memperparah hubungan dan juga berakhirnya pada perceraian. Berikut adalah resiko-resiko pasca perceraian. Yang pertama, stres yang tinggi. Perubahan hidup dan juga tekanan emosional dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik individu. Yang kedua, ada masalah parenting. Peran pengasuhan bisa jadi membingungkan dan juga akan mempengaruhi hubungan orang tua dan anak. Yang ketiga, ekonomi menurun. Pendapatan yang berkurang serta biaya hidup yang semakin meningkat dapat menyebabkan tekanan finansial. Yang keempat, ada resiko pernikahan kedua. Individu mungkin akan lebih sulit untuk berkomitmen dan ini akan membuat hubungan yang baru lebih rentan gagal. Dan yang kelima, masalah kesehatan mental. Individu yang mengalami perceraian mungkin akan lebih rentan terkena depresi, cemas, dan juga penurunan kualitas hidup. Lalu, mengapa sih resiliensi penting pasca perceraian? Karena dengan resiliensi dapat membantu individu untuk menghadapi perubahan hidup. Dukungan sosial, sikap positif, dan juga kemauan untuk memaafkan menjadi faktor penting bagi individu untuk membangun kembali kehidupan yang baru. Serta hubungan yang baik antara orang tua dan anak dapat juga memperkuat hubungan keluarga untuk melewati masa sulit. Selanjutnya ada beberapa tips untuk membangun resiliensi setelah perceraian. Yang pertama yaitu terima situasi sebagai jalan terbaik. Yaitu mulailah dengan menerima bahwa perceraian merupakan kenyataan yang harus dijalani. Yang kedua yaitu bangun dukungan internal dan eksternal, yaitu perkuat diri dengan keyakinan, nilai-nilai pribadi, dan religiusitas. Kemudian manfaatkan juga dukungan dari anak, teman terdekat, dan keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu kembangkan hubungan sosial yang positif, yaitu tetaplah menjalin interaksi kepada orang-orang sekitar yang lebih sehat. Ini membantu kita tidak merasa terisolasi dan membuat proses adaptasi berjalan lebih mudah. Kemudian yang keempat yaitu capai tahap resiliensi yang optimal, yaitu fokuslah pada pertumbuhan diri, belajarlah dari pengalaman yang telah terjadi, kemudian bentuk tujuan hidup yang lebih optimal lagi. Jadi resiliensi itu bukan cuma tentang bertahan, tapi bagaimana kita bangkit, berkembang, dan menemukan kembali arah tujuan hidup kita. Sekian penjelasan dari kami tentang resiko dan resiliensi setelah perceraian. Sampai jumpa lagi.